karena pembagian uang bensin. Kenapa orang minum boba? Ada jump scare. Kita bumper dulu. Kembali lagi bersama kami di Magnificent Network. Nah, edisi terbaru di hari Ramadan. 2 Syawal. Hari Ramadan setelah masuk. Ya. Ya, di 2 Syawal kita tag ini. Orang lain masih keliling-keliling untuk bersilaturahmi, kita bikin konten lagi. Ya, memang dasar memuja dunia. Produktif cuan. Udah produk cuan. Makanya saya pakai ini atribut. Ada kenapa tidak suka dengan atribut saya hari ini? Bagus. Ada kenapa tidak suka? Cukup teduh ya. Cukup teduh. Memang Anda lihat kalau Keluarannya teduh. tidak. Ada kenapa kalau lihat orang-orang begini biasa di mana? Iya. Di tempat-tempat yang tarik. Di teman-teman yang terik ya? Oke. Jadi kita di episode ini spesial Idul Fitri. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan dan teman-teman yang merayakan hari untuk di agama di agama Kristen dan Katolik itu memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Dan juga untuk yang mungkin tidak punya agama, kami ucapkan selamat hari Kamis. Oke. Nah, di episode kali ini kita sudah berada di hari yang baik. Kemudian sudah ada orang yang menemani kita, Pak, untuk membahas topik-topik dan tema hari ini. Jadi kita sudah kedatangan Duta Kampus Duta kampus ya. Duta Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Abdul Aziz Nur. Kita kenalkan dulu ini kita. Ya, beliau ini seorang Duta Kampus dan salah satu mahasiswa dari apa prodinya? Saya lupa prodinya. Kalau saya di prodi pekerjaan sosial. Prodi pekerjaan sosial. Pas sekali ya dengan Pas sekali dengan topik-topik kita. Jadi kita akan membahas tentang kesejahteraan sosial. Ya. Silakan kru. Jadi kita sudah ada peningkatan di studio baru. Studio kita lebih. Di studio baru ini sebenarnya lokasi KLB kita sebenarnya, Pak. Kita aja, oke. Video suami pura-pura sholat terpergok selingkuh di kamar diduga WIL. Ini reaksi istri. WIL itu apa? WIL itu apa? Wanita idaman lain, Pak. Oh. Oke, jadi ya intinya ada orang yang gerbek dan dia sholat. Ya. Kalau menurut Fajar dulu, ada orang selingkuh, terus di gerbeknya dia sedang dikatakan pura-pura sholat. Enggak tahu apakah pura-pura atau enggak ya sebenarnya. Iya. Masih Siapa tahu salat Isya Masih salat Isya. atau Qiyamul Lail juga. Ya. Ini kapan beritanya? Beritanya coba kita lihat dulu keterangannya. 12 Mei 2021. Berarti masuk enggak sehari sebelum Ramadan. Bagus dia ini meluruskan dosa-dosa. Iya. 12 Mei loh. Oh iya, takbiran betul ya? Oh iya, tapi sekarang Anda padahal baru lewat kemarin. Sekarang Anda sudah lupa. Memang. Iya. Nah, Bisa jadi sih ini salat beneran, Pak. Bener iya. Iya, salat Isya. Atau mungkin dia apa sih namanya itu? 3 rakaat penutup. Salat witir. Salat witir mungkin Iya. ya. Kebetulan istrinya datang gitu. Bisa Nah. jadi ya. Bisa jadi. Nah, kalau pendapat saya melihat ini bisa jadi memang ketika orang sudah terpergok, dia akhirnya menyadari kesalahannya dan salat tobat. Ya, menurut saya ini juga suatu hal yang baik. Istrinya jangan langsung merasa suamiku sekarang aku mau sholat. Dia sudah sadar itu sudah sadar. Ini mirip kisahnya Firaun ketika dipergok ketika di kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Kan Firaun sudah terjebak di laut yang terbelah. Dia masih minta ampun loh. Minta ampun. Ini juga dia. Dia sudah digerebek, dia minta ampun ke Tuhan. Minta Tuhan. Tolong. Bagus. Ini berarti pengetahuannya tentang kisah-kisah para Rasul bagus. Tapi tersesat, Pak. Tersesat. Kalau pendapat ini orang yang pernah tinggal di dekat daerah mungkin yang jelas mungkin pernah lewat daerah ini. Pendapatnya soal orang selingkuh ini bagaimana nih? Lagi-lagi masalah perpelakoran orang ketiga. Orang ketiga. Nah, jadi lihat dari kasus itu
istri sahnya menggerebek si WIL ini ya, langsung. Terus dengan berkedok dia self defense. Ya, self defense-nya dia ibadah. Jadi seakan-akan dia tidak bersalah gitu. Kita juga belum tahu ya apakah itu benar-benar sholat atau cuman pura-pura. Kita lanjut ke berita berikutnya. Kita tadi kayaknya ada berita wali kota tadi itu. Ya. Oke. Warga bunuh diri karena miskin. Begini respon wali kota Bukit Tinggi. Oke, kita lihat beritanya ya. Oke, saya yang baca ya. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar memerintahkan setiap lurah berkeliling setiap hari memantau warga miskin. Hal ini dilakukan setelah salah satu warganya bunuh diri karena faktor kemiskinan. Pelajaran untuk kita semua, jika benar karena miskin dia bunuh diri, maka kita harus bersiap untuk pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allahu Akbar. Segera kita jalankan besok, tanyakan kepada warga kita sudah makan atau belum. Target awal kita fokuskan ke masalah makan lebih dulu. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak makan. Pak Erman. Oke. Warga-warga yang obesitas tidak bisa menolak. Kamu sudah makan kan? Kamu sudah makan? Belum, Pak. Belum, Pak. Itu. Ya kan. Bisa. Tapi kita puji bagaimana respon dari Bapak Wali Kota Bukit Tinggi. Ini berarti beliau sangat concern dengan kemiskinan. Tetapi kenapa harus tunggu bunuh diri dulu baru ada yang bukan karena ini ya? Yang jelas bukan karena ini. Tetapi kita tersadarkan kan ada yang bunuh diri dulu. Tapi harus berarti orang-orang masyarakat yang kurang mampu di Bukit Tinggi harus mendoakan yang terbaik kepada orang yang telah bunuh diri ini. Karena meskipun Anda di neraka sudah tidak selamat, Anda dikenang jasanya oleh warga kota Bukit Tinggi karena telah menyadarkan pemerintah kota. Ya, benar sekali. Sudah sadar. Tapi kebetulan kita ada kita akan bahas-bahas itu tentang masyarakat miskin nanti saudaranya. Kita akan tanya-tanya dengan dengan orang yang mempelajari itu secara akademik. Oke. Berita terakhir. Ya, itu. Oke. Tur wisata di Cina tipu-tipu, turis lansia diajak ke pemakaman. Tolong dibuka beritanya. Ini masih kredibel dan kredibel dari travel. Tapi saya mau cari tahu siapa yang tulis berita ini. Tolong dicari dulu. Ini Putu Intan ya. Putu Intan menulis berita tur wisata di Cina tipu-tipu, turis lansia diajak ke pemakaman. Oke, kita baca beritanya. Nasib malang menimpa sekelompok lansia di Cina yang terkena penipuan tur wisata. Bukannya mengunjungi objek wisata, mereka malah dibawa ke pemakaman. Kamis pada tanggal 6 bulan 5 2021, sekelompok turis awalnya diminta membayar biaya tur sekitar 18 yuan atau 40.000 dengan iming-iming pergi ke tempat yang indah. Seorang pria bernama Zeng mengatakan kepada media lokal bahwa ia diundang dalam tur tersebut dalam agen perjalanan bernama Long Yao. Ia kemudian memberitahu kepada teman-temannya tentang tawaran tersebut. Mereka semua bergabung ke dalam tur itu. Oke. Terus dari sebuah rekaman video yang beredar, tampak para lansia itu bernyanyi dan tersenyum selama dalam perjalanan menuju ke tempat wisata. Malangnya ketika sampai ke tempat wisata, malah dapat fakta bahwa mereka diantar ke pemakaman. Tak sampai di situ, sampainya di lokasi, para lansia juga ditawari untuk membeli makam di sana. Ya. Oke, pertama saya akan bahas dulu. Pertama, selain kami menyesalkan, kami mengutuk tur Cina abal-abal ini. Karena kenapa? Ini Anda sudah kasih bodong, memang kami akan membawa Anda ke tempat yang indah. Memang ada yang hadis itu tempat terbaik kita adalah yang kita persiapkan adalah pemakaman. Tapi bukan berarti harus dibawa ke situ dulu dong. Loh. Enggak, kalau saya justru bagus. Ini bisa memprovide experience yang lebih awal. Dan juga ya ini bagus lah si travel wisatanya ini. Membekaskan memberikan gambaran bahwa perjalanan ke pemakaman itu sangat menyenangkan. Tadi kan ada video nyanyi. Memang ada konsep yang dibilang itu wisata religi, tetapi mengunjungi kuburan-kuburan habaib, kuburan-kuburan Wali Songo, kuburan Gus Dur. Ini kalau makamnya cuma makam pinggir kota, dia apa? Tapi tadi gambarnya keren aja. Iya, gambarnya keren.
Nah, Kita juga tidak tahu siapa tahu itu pahlawan-pahlawan yang di Cina itu. Oh. Iya, Dikunjungin. Tapi kita lebih baik kalau memang mau ini, mending kasih tahu saja. Kita wisata religi mengunjungi pemakaman daripada Anda merasa menipu orang. Dan juga yang tadi memang ada ini bukan pertama kali di Cina. Tadi sudah disebutkan di Cina sempat ada yang bahkan guide-nya itu dia memarahi wisatawan karena tidak cukup banyak berbelanja. Jadi memang ada beberapa sistem itu yang ketika dia berbelanja ke suatu tempatnya itu memberikan tip kepada pramu wisatanya itu sesuai dengan berapa yang diperbelanjai, berapa yang dikeluarkan uang oleh wisatawan yang dia bawa. Biasa ada sistem seperti itu. Tapi kalau sampai dimarah-marahi dipaksa, Anda belanja lagi, kan kamu sudah tidak butuh, ini tambah lagi. Nah, ini nggak gitu ngomong. Kamu salah. Kamu nih, tolong edit ya. Tidak mungkin seperti itu. Ya, intinya kami mengutuk apa yang terjadi di Cina ini. Tolonglah, memang kasihan kepada aki-aki dan nini-nini ini. Dan dulu kita tanya kepada orang-orang yang biasa berurusan dengan lansia dalam hal kesejahteraan sosial. Ya, kebetulan dia jurusannya apa? Pekerja sosial. Pekerja sosial. Ya, apakah memang ketika dia ingin menghibur nenek-nenek itu salah satu tujuan yang bagus dibawa ke pemakaman? Oh, tentu tidak. Oh, tentu tidak. Lansia tidak butuh seperti itu sebenarnya. Lansia butuh hiburan dan teman untuk mengisi kekosongan selama dia menghabiskan umur selama hidupnya gitu. Betul. Kalau kita bawa ke pemakaman seperti ini kayaknya lumayan kacau. Dan saya juga mengutuk tim marketing dari pemakaman ini. Kenapa harus ditawari pemakaman? Kenapa tidak ditawari dulu? Misalnya Bapak punya riwayat penyakit apa? Oh iya, saya punya kanker paru. Oh iya, tinggal 3 bulan lagi. Apa yang mau saya pesankan kan? Tidak mungkin seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke topik. Jadi kita karena yang kita temani berisik pada episode ini adalah orang dari jurusan pekerja sosial. Iya. Ya, Kementerian Sosial ini apa ya? Banyak dibincangkan waktu awal tahun kemarin, akhir tahun kemarin sampai dengan sekarang sudah agak kurang gaung ya. Tapi kita akan putar cuplikan video ini. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Sampai di sini ya? Sampai di sini. Oke, jadi Kementerian Sosial itu sempat naik ini setelah ada kasus, ada yang bilang OTT, kemudian menterinya menyerahkan diri. Sekarang ini adalah cuplikan dari pernyataan Gus Dur ketika dia menjabat. Dia menjelaskan kebijakan dia waktu tahun 2019 dan bukan 1999 sampai 2021 sorry. Tentang dia membubarkan kementerian, membubarkan departemen sosial dan penerangan. Dia bilang ini cuplikannya tahun 2009. Dia bilang bahwa korupsinya gede-gedean sampai hari ini. Dan itu terbukti ketika ada OTT di Kementerian Sosial. Jadi waktu itu sebenarnya ketika Ibu Khofifah Indar Parawangsa itu menjabat lancar. Kenapa ya? Lancar ketika digantikan sama Bapak Idrus Marham terjerat kasus korupsi, tapi bukan tentang di Kementerian Sosial. Setelah itu digantikan oleh Bapak Agus Kumiang Kartasasmita kalau tidak salah, lancar. Terus digantikan oleh Bapak Juliari Batubara. Nah, Bapak Juliari ini yang dapat sedikit masalah. Kita tanya pendapat soal korupsi itu, pendapat orang dalam gitu istilahnya. Orang dalam sih. Dia banyak tahu lah tentang Kementerian Sosial karena sekolahnya dinaungi, kemudian beliau ini belajar tentang pekerja sosial. Kita tanya dulu pendapat dia. Kasus korupsi menteri-menteri ya. Walaupun Pak Idrus Marham bukan
kasusnya tidak termasuk ke dalam periode yang dijabat. Terus Pak Juliari kemarin terjebak korupsi juga, di mana bantuan yang dikorupsi itu kalau tidak salah bantuan sosial yang diperuntukkan untuk dampak COVID. Terdampak COVID. Kemarin tertangkap karena kedapatan mengumpulkan uang dari bawahan-bawahannya sebanyak 14 miliar yang tertangkap. Nah, menurut pendapat saya kalau di Kementerian Sosial memang ya kalau bisa dilihat tempatnya bantuan sosial yang dengan uang yang sangat banyak gitu. Dari APBN ataupun anggaran-anggaran pemerintah banyaknya juga di Kementerian Sosial. Jadi untuk PR dari Kementerian Sosial sebenarnya ada di pemerintah, terkhusus kepada presiden kita. Ataupun presiden-presiden lainnya akan menjabat. Iya, betul. Untuk presiden-presiden berikutnya, bagaimana Bapak atau Ibu Menteri dari Kementerian Sosial itu sendiri adalah berdasarkan dari background sosial. Background sosial ya. Benar sekali, dari background sosial, karena kalau dia ahli di bidang sosial tentu dia tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti itu. Apalagi mengambil hak yang bukan penerima yang bukan untuk dirinya gitu. Iya. Hak orang lain yang membutuhkan bantuan tersebut. Apalagi kemarin dampak COVID ini sangat besar ya buat masyarakat. Untuk masyarakat. Dan sekarang itu menterinya sudah diganti oleh Ibu Risma yang juga bukan dari background kesejahteraan sosial. Jadi tolong. Bagaimana ini? Bagaimana jadinya seorang alumni ITS? Teknik ya? Teknik pula. Tapi saya yakin ini kita minta pembelaan dulu dari ini junior beliau. Apa ya? Ya tentang Ibu Risma. Saya yakin apa yang beliau usahakan, apa yang beliau usahakan di Kementerian Sosial akan baik-baik saja gitu. Meskipun ya di awal-awal beliau menjabat ya, mungkin tidak sesuai dengan metode-metode sosial yang dipahami oleh teman-teman di Kementerian Sosial gitu ya. Ya kan kemarin sempat ada berita kan belusukan itu terlalu ini, terlalu itu gitu. Saya yakin Ibu Risma pasti bisa memimpin karena dia anak teknik. Sifat Ibu Risma. Tapi intinya maupun dia mungkin akhirnya diputuskan bukan dari background ini, tapi minimal belajarlah sama orang yang mempelajarinya. Jangan jalan sendiri begitu. Kita doakan Ibu Risma baik sampai selesai masa jabatannya. Selamat lagi episode ini. Oke, tapi ngomong-ngomong soal tadi ya. Tapi menurut Ajis, Kementerian Sosial harus dibubarkan atau tidak? Menurut saya sepertinya tidak ya. Sepertinya tidak. Kenapa begitu? Karena masalah kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia ini masih terbilang cukup besar gitu. Dan sangat berpengaruh untuk perkembangan dari Indonesia itu sendiri. Jadi perlu ada yang mengawal masalah-masalah sosial di Indonesia, yaitu Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Dan salah satu prestasi terbaik itu ketika waktu sekitar tahun 2000, bisa nanti ditampilkan bertanya itu ketika angka kemiskinan kita itu menurun. Terendah dalam sejarah Republik ini itu di angka single digit, 9, sekian begitu. Nah, ini angka kemiskinan. Tetapi saya mau tanya dulu, sebenarnya paradigma ini, saya mau tanya, standar kemiskinan itu bagaimana? Kalau ini tadi katakan standar kemiskinan menurun kan? Kita bicara sesuai sebelum COVID lah. Kalau kita bicara setelah COVID itu ada semua negara menderita. Kita bicara dulu yang sebelumnya kan. Ini standarnya bagaimana? Karena begini, kalau misalnya standarnya 500.000, itu kalau ditingkatkan saja menjadi 1 juta pendapatan, yang miskin jadi tambah banyak. Kita pun masuk miskin cuma gara-gara masih kuliah saja belum dibilang miskin. Kemudian kalau misalnya standarnya makan daging, berapa kali makan daging dalam setahun? Kalau ditahu orang kolesterol, orang pantauan dokter, orang stroke tidak bisa makan daging dong juga, berarti dia miskin padahal mobil BMW-nya banyak. Ini pendapat dulu. Nah, kalau menurut pendapat saya, kriteria miskin ini tergantung dari pendekatan yang dilakukan dari pemerintah gitu. Bagaimana kita
melihat sesuai kondisi lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Betul tadi yang dikatakan oleh Pak Wais. Kalau dia kolesterol berarti dia tidak makan daging. Tidak makan daging. Nah, berarti bisa dikategorikan miskin. Dong? Miskin dong, tapi BMW-nya 2. Bagaimana dong? Punya Bitcoin. Babi ngepetnya 2. Ya, lanjut. Berarti tergantung pendekatan melalui asesmen ataupun observasi. Di mana kalau yang saya pelajari kriteria miskin itu ada 9 sebenarnya. Tapi yang paling utama tadi sudah disebutkan juga, tidak makan daging dalam kurung waktu seminggu seperti itu, atau ada juga yang berpendapatan di bawah 500.000. Nah, dan salah satu poin pentingnya juga bahwa kepala keluarganya itu hanya tamatan SD seperti itu. Nah, berarti Ibu Susi tidak masuk. Iya. Untung Ibu Susi dulu sempat SMP. Coba kalau Ibu Susi cuma SD, dia bisa dibilang miskin. Tetapi punya pesawat 5. tapi Cessna-nya banyak. Untung. Tolong ya. Oh, jadi ini masalah standar saja ya. Nah, kita bingung. Kabupaten kita juga masuk miskin, tapi yang tulisannya banyak juga. Enggak, yang miskin itu yang tidak bersyukur. Oh, yang tidak bersyukur. Itu miskin. Pembelaan ya. Miskin kan. Oke, kalau kita bicara miskin. Jadi paradigma orang dikatakan sejahtera apa? Kalau menurut saya, sejahtera itu kan kita tadi udah menjelasin tentang kriteria miskin ya. Kalau sejahtera itu sendiri bagaimana orang tersebut mampu berfungsi sosial. Berfungsi sosial ini kayak mampu menghidupi orang di sekitarnya, keluarganya, mampu bersosialisasi dengan lingkungannya, terus mampu bermanfaat juga untuk menjalankan sesuai perannya. Misalkan dia seorang ayah, dia mampu mencari nafkah seperti itu. Seorang ibu untuk mengurus anak-anaknya. Kesejahteraan sebenarnya diukur dari itu, bagaimana seorang keluarga atau peran dari orang tua ataupun anak bisa sesuai dengan peran masing-masing seperti itu. Jadi itu intinya, garis bawahnya adalah bagaimana dia bisa menjalankan fungsinya. Nah, seperti itu. Kita akan lanjut ke yang lain nih. Kita hati-hati di sini, Pak. Oke. Kita bicara soal bagaimana sekarang bantuan yang sudah digulirkan oleh pemerintah. Kita lihat di pemerintahan sebelumnya waktu zamannya PSBY itu, beliau itu memberikan BLT. Nah, sekarang waktu masuk Bapak Jokowi, Presiden kita, itu dia mengurangi pemberian bantuan langsung tunai, bahkan tidak ada. Kita lihat dulu sebenarnya mana yang efektif atau mana yang bagus menurut Aziz. Orang yang belajar ya, bantuan langsung tunai atau bantuan non tunai. Nah, kalau bisa dilihat ya dari periode Pak SBY ya, lebih banyak BLT. Ya, BLT langsung tunai berarti ya. Langsung dikasih setiap bulan atau sekian bulan. Nah, di era Pak Jokowi ini langsung berubah 180 derajat. Di mana pembagian bantuannya itu dalam bentuk kartu elektronik. Nah, kartu elektronik ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh KPM atau keluarga penerima manfaat untuk lebih meningkatkan UMKM dari masyarakat itu sendiri. Jadi, program ini sebenarnya bisa dibilang revolusi dari program dari Pak SBY yaitu langsung tunai, di mana ketika kita dapat barang atau bantuan itu kita langsung nikmati. Betul. Nah, jadi bisa saja kalau menurut saya hal itu tidak tepat sasaran juga. Karena kenapa? Misalkan keluarga itu bisa punya sawah, berarti dia tidak butuh beras dong. Ya enggak? Kalau dia penerima manfaat ya, atau dia kerja di sawah orang kan biasanya dia dapat beras dan tentu tidak butuh bantuan beras. Nah, kalau di era Pak Jokowi ini ada revolusi di mana masyarakat atau KPM itu menerima uang. Nah, uang ini dibelanjakan di e-warung. Nah, e-warung ini merupakan UMKM dari masyarakat itu sendiri, diolah oleh masyarakat itu sendiri. Jadi uang tersebut ditarik terus dibelanjakan di warung atau bisa dibilang itu dari program Kube juga. Nah, itu sebenarnya apa Kube itu? Kelompok usaha bersama. Itu salah satu program dari Kementerian Sosial. Banyak programnya, jadi terus dibubarkan. Iya. Saking banyak programnya nih, kita kasih tahu. Jadi
antara bantuan tunai dan non tunai lebih dari bagaimana melihat peruntukannya dulu. Mungkin ada yang harus tunai, ada yang lebih bagus non tunai seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat dulu ini mungkin ada yang baru dengar jurusannya ya. Ini sebenarnya jurusan pekerja sosial. Nah, sebenarnya apa yang dikerjakan dan apa prospeknya? Apa yang mau diharapkan dari orang yang belajar pekerja sosial karena ujung-ujungnya juga tidak bisa jadi menteri. Selama ini yang jadi menteri ini bahkan anak teknik pun bisa jadi menteri. Iya, benar. Tapi bagus. Beliau punya banyak program yang bagus. Tapi kita lihat dulu bagaimana curhatan hati dari anak ini. Sebenarnya ini masih jadi dilematika buat teman-teman lulusan pekerjaan sosial ya. Intinya mau jadi apa gitu. Dan jurusan kesejahteraan sosial. Di mana sebenarnya kita tuh berfokus dididik secara akademik untuk mengenali masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia dan bagaimana kita sebagai calon pekerja sosial profesional bisa menyelesaikan masalah tersebut. Betul. Nah untuk prospek kerjanya mungkin dari kampus kita diarahkan ke pemerintahan dan swasta. Nah, pemerintahan ini dari jurusan pekerjaan sosial terkhusus saya dari Politeknik Kesejahteraan Sosial. Sekolah dari Kementerian Sosial langsung. Jadi kedinasan dari Kementerian Sosial. Mengharapkan lulusan-lulusan dari Poltek Bandung itu bisa ditempatkan di pemerintahan maupun swasta. Nah, pemerintahan tadi yang saya katakan di dinas-dinas sosial, di Kementerian Sosial untuk mengurusi bantuan sosial ataupun program-program Kementerian Sosial yang lain. Terus untuk di swastanya sendiri kita bisa bergabung di organisasi yang berkecimpung tentang masyarakat baik itu lansia, anak dan lain-lain kayak UNICEF, NGO Betul. Ormas bisa. Bisa. Berarti kurang satu kemarin tempat kerjanya. Karena ormas Sudah ditutup. Apa Ya. itu? Cari sendiri. Sudah ditutup karena sudah malam. Iya. Yang ciri-cirinya seperti saya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi mengenai tentang prospek kerjanya ini, jadi jangan ragu, jangan bilang wah ini jurusan tidak jelas pekerjaan jadi apa. Jangan Anda pikirkan pekerjaan jadi apa. Ini mulia. Ya. Betul. Justru pekerjaan ini yang paling banyak karena banyak masalah sosial di Indonesia. Anda tahu, iya, karena masalah orang-orang seperti ini tidak akan pernah habis untuk diurusi. Anda kan mengurusi anak yatim misalnya dalam ini kan, itu dijamin agama loh ini. Kapan lagi Anda bisa bekerja dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oke, dan itu bisa dilakukan dengan belajar kesejahteraan sosial langsung. Nah, terakhir kita lihat ini. Jadi menurut negara kan menjamin fakir miskin, anak terlantar untuk dipelihara negara. Sekarang kita lihat bagaimana orang yang mempelajari kesejahteraan sosial mengomentari. Sudah sejahtera ke orang di Indonesia? Ada dua persepsi ya teman-teman terkait apakah sudah sejahtera orang Indonesia apa belum, atau bahagia tinggal di negara ini, apakah sudah bisa berfungsi sosial seperti yang saya katakan tadi. Misalnya dari Fakultas Teknik urusi kesejahteraan sosial itu kan berfungsi teknik, berfungsi sosial kan? Gimana Pak? Setiap orang di muka bumi ini dia teknik mau apa? Iya. Kita berfungsi sosial. Ya, berfungsi sosial kan? Oke. Kebetulan Ibu Risma mungkin dalam gennya itu ada fungsi-fungsi sosial yang lebih. Sosial. Beliau kan biasa jangankan memperhatikan ini orang-orang yang punya masalah sosial. Taman saya dirusak, tamanku jangan dirusak. Ya, dia akan memperhatikan teman-teman. Silakan. Tadi lanjut. Nah, jadi terkait kesejahteraan sosial menurut saya yang paling utama ya teman-teman. Bagaimana kita memaknai kesejahteraan sosial itu sendiri. Terus bagaimana kita mensyukuri apa yang kita punya dan mengembangkan apa yang kita punya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kesejahteraan sosial menurut saya adalah itu. Terus untuk dari segi pengimplementasian di lapangan, kesejahteraan sosial di Indonesia menurut saya sudah cukup bagus karena menurut saya sudah cukup bagus dengan berbagai program Kementerian Sosial.
PR-nya yang sekarang yang jadi PR penting untuk para aparat ataupun penerima manfaat ini, bagaimana dia tidak keenakan menerima bantuan tersebut. Karena banyak diantaranya KPM ini merasa enak dan tidak mengembangkan dirinya atau potensinya. Jadi keenakan untuk menerima bantuan terus-terusan. Nah, berarti PR yang paling penting bagaimana pemerintah melakukan pendekatan ataupun asesmen yang lebih sehingga bantuan yang diharapkan sampai yaitu kepada orang yang tepat atau orang yang membutuhkan. Dan yang kedua, bagaimana KPM ini atau penerima manfaat ini bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk memikirkan ke depannya gitu. Bagaimana dia bisa mungkin mengumpulkan modal usaha ataupun semacamnya yang bisa dipergunakan untuk di hari esok. Tidak hanya menikmati yang sekarang apa yang dia lihat. Seperti itu. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Duta kampus. Duta kampus. Tidak salah dia jadi duta kampus. Dan podcast Anda bangga ya teman. Podcast Anda bangga. Dan mahasiswa Anda nih. Dan ini tolong Ibu Risma mungkin cari staf khusus milenial menteri. Boleh, bisa dikontak. Risma. Saya bisa dari dikontak. background sosial, insya Allah tahun depan sudah lulus. Ya mungkin bisa dikontak langsung. Kita nanti taruh IG-nya ya. Kita langsung bisa ini yang nonton juga bisa cari cerita Ajis dan juga yang follower Ajis bisa subscribe channel kami. Nah, tapi yang paling ini adalah yang paling penting yang tadi saya ambil itu adalah yang diberikan bantuan jangan kenakan Anda. Ini bahaya ini Anda kalau Anda tuh bantuan ini mau terus dikasihani, jangan begitu. Dapat ini soal orang-orang yang dikasihani terus bagaimana? Ya, jangan dipakai beli ini namanya chip, betul. Sekarang lagi hype Domino Hicks. Sedekah. Ada aja bilang waduh. Saya sudah di PHK. Tapi saya masih dapat apa saya lupa. Saya tidak di sini ya. Sekarang saya tidak main. Tapi saya lihat beberapa kali orang mengantri di pulsa, di penjual voucher pulsa. Saya kira dia mau apa, tapi ternyata saya kira dia beli chips. Oke, demikianlah episode kami kali ini. Tetap intinya Anda peduli orang-orang di sekitar Anda. Karena yang paling penting itu kita menolong sesama di orang terdekat dulu. Jangan Anda, saya tidak lihat ada teman saya yang kelaparan tiba-tiba mati. Padahal Anda bisa tolong. Oke. Demikian episode kami kali ini. Bisa berikan kami saran-saran yang bisa kami bahas sebelumnya. Terima kasih untuk Duta Kampus Poltekkes Bandung yang sudah bersedia di sini dan merosting kementeriannya sendiri. Sekian, saya Wais, saya Fajar, saya Ajis. Kita jumpa di episode berikutnya dan bumper dulu.